nggak disiapin apa-apa, mentang-mentang kita punya uang langsung yuk kita bangun, hasilnya nanti wah nggak sesuai, bongkar lagi, wah kurang enak ditempatin, nggak bikin betah, nggak bikin nyaman, akhirnya buang-buang tenaga, buang-buang pikiran, buang-buang waktu, yang pasti buang-buang uang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Aan dari Pekerja Proyek. Hari ini saya ada di Karawaci, salah satu proyek saya yang masih berjalan. Tapi hari ini teman-teman saya nggak mau ngebahas masalah kerjaan di proyek ini ya. Saya mau sedikit berbagi pengalaman kepada teman-teman. Mungkin masih banyak yang pada bingung kalau mau bangun rumah atau bangun sesuatu itu apa aja yang harus dilakuin, persiapan apa aja yang mesti disiapkan. Soalnya bangun rumah itu emang benar-benar harus disiapkan semuanya ya, biar nantinya pekerjaannya berjalan dengan lancar, terus sesuai dengan harapan. Pokoknya jangan sampai ada penyesalannya gara-gara kurang persiapan dari awal. Jadi saya di sini mau ngebahas sedikit pengalaman saya buat teman-teman biar pada nanti ngebangun atau renovasi rumahnya berjalan lancar. Soalnya persiapan itu sangat penting biar hasil dan pengerjaan semua berjalan sesuai dengan harapan, sesuai dengan ya bayangan atau impiannya punya rumah. Ya langsung aja, untuk persiapan bangun rumah itu ada beberapa hal ya. Salah satunya yang pertama itu lokasi atau lahan daerah itu penting. Kita harus tahu lokasinya yang mau dibangun itu di mana, terus bangunan yang pantas itu nanti di lokasi itu seperti apa. Emang harus ada sebelum mulai, harus tahu dulu lokasi yang mau dibangun itu. Jadi nanti soalnya juga nanti setiap lokasi itu biasanya harga tuh berpengaruh, harga beda-beda. Misalnya mau ngebangun di daerah sini Tangerang sama Jakarta pasti harga juga ada beda. Kalau lokasi udah ada, selanjutnya kita tuh menyiapkannya desain gambarnya, denahnya. Karena itu penting ya. Jadi buat nanti yang mengerjakan lebih enak, buat minimalisir kesalahan dalam bekerja. Soalnya kalau cuma dalam angan-angan aja, kadang-kadang suka beda pikiran ya, namanya orang. Yang punya rumah bilang begini, yang pekerjanya iya-iyain, kirain sama, pas dikerjakan udah jadi hasilnya beda, kan sayang, nanti bakal dibongkar-bongkar lagi, nggak sesuai harapan. Jadi kalau lokasi udah ada, siapin denahnya, matengin bentuknya, matengin kegunaannya dalam nanti dibangun itu mau jadi seperti apa, digambar itu jadinya enak kalau udah disiapin gambarnya. Jadi kita buat ngasih tahu ke yang kerja juga lebih enak kalau ada gambarnya. Jadi kesalahan-kesalahan misalnya kalau nggak ada gambar suka kadang jadi bikin bongkar pasang itu kan banyak membuang material, membuang tenaga, yang pasti membuang budget juga, membuang uang. Jadi jangan sampai kita nanti kerja dua kali lah intinya. Jadi harusnya ya kalau emang udah ada denah, ada gambar yang pas sesuai dengan yang kita mau, kan tinggal yang kerjanya aja yang mengerjakan sesuai yang ada di gambar itu. Dan buat selanjutnya yang ketiga itu ya pekerjaannya ya, tukangnya. Karena ya bangun rumah itu pasti wajib butuh tukang ya, nggak mungkin kita kerjain sendiri. Jadi kita harus cari tukang yang benar-benar pemborong yang emang udah berpengalaman, biar nanti dia cek lokasi, cek gambarnya,
terus bahan-bahannya apa semua kan, jadi dia bisa tahu tuh, dihitung nanti jadi berapa biaya yang dibutuhkan buat membangun rumah itu, terus berapa waktu lamanya pekerjaannya, jadi semua bisa diukur dari pemborong atau tukangnya itu ya. Kalau yang pertama tadi lokasi udah ada, gambar udah ada, nyari pemborongnya. Kalau udah nyari pemborongnya atau nyari tukang pekerjanya itu, kalau udah ada lokasi, ada gambar, pasti enak. Jadi ntar pemborongnya itu survei itu ke lokasi itu, enak nggak dikerjainnya, lokasinya, materialnya enak nggak, soalnya berpengaruh lagi nanti. Misalnya sulit dikerjain, lokasinya sulit kan, pasti pekerjaannya juga nambah biaya. Jadi dua itu gambar, denahnya udah ada, lokasinya udah ada, jadi bisa kebayang lah nanti biaya berapa yang bakal dikeluarin buat ngebangun rumah atau ngebangun tempat itu, bisa ketahuan. Tapi buat nyari pemborongnya itu benar-benar harus hati-hati, karena di luar sana itu banyak banget tukang atau pemborong yang nggak bener. Jadi rumah belum beres bisa aja misalnya ditinggal atau hasilnya jelek. Jadi benar-benar sih kalau buat nyari yang kerja itu benar-benar kudu hati-hati ya. Nanti mungkin saya bakal di video selanjutnya bahas apa aja sih, ciri-ciri yang ciri-ciri pemborong atau tukang yang bagus itu yang seperti apa ya. Kalau kalian setuju boleh komen di bawah. Tapi kita hari ini buat fokus ke persiapan aja dulu. Yang pertama tadi udah ada lokasi, kedua gambar denah, ketiga pengerjanya udah ada, yang keempat tentu saja uangnya, budgetnya. Kita harus udah nyiapin budget yang bakal kita gunain buat pembangunan itu berapa. Kan tadi udah ada lokasi, udah ada denah, udah ada pekerja itu kan udah bisa buat ngitungin tuh biaya nanti berapa. Jadinya kita tinggal nyiapin aja tuh uang itu nanti berapa yang mau kita gunain. Saran aja sih kalau saya, kalau misalnya uangnya nggak cukup, saran dari saya sih jangan dipaksain, yang mending kita kumpulin dulu. Soalnya bangun rumah kalau kita nyicil, sepengalaman saya pasti biaya lebih banyak. Kayak kayu, bambu itu harusnya bisa langsung kepake kalau misalnya langsung. Cuman kalau kita nyicil biasanya kan butuh waktu lagi berapa bulan, berapa tahun, itu bambunya, kayunya udah pada nggak bisa nggak bisa dipakai lagi, nanti beli lagi, belanja lagi. Jadi pengalaman saya sih itu biasanya pasti lebih makan banyak biaya. Cuman kadang sih emang orang kadang susah ya buat ngumpulin. Cuman ya kalau bisa dikumpulin dulu, jadi ntar disayapin dulu uangnya nyampe kira-kira bisa nutupin semua buat membangun biar lancar nyampe selesai itu berapa. Itu lebih bagus sih sebenarnya. Terus yang kelima itu izin ya. Kita juga harus nyiapin izin IMB misalnya, atau izin ke masyarakat, lingkungan, RT, RW, itu penting buat kelancaran pekerjaan juga. Izin begitu itu biasanya di tiap daerah beda-beda. Kayak saya sekarang ini di daerah Lipo ini izin langsung di TMD ke Liponya itu langsung jadi ntar diizinin dari sono, baru kita ke izin ke RT RW-nya setempat sama tetangga-tetangga. Jadi apa ya tadi ya, ada lokasi, denah udah, pekerjanya udah ada, izin udah ada, uang udah siap, izin udah ada. Terus ini yang paling penting kalau menurut saya nomor 6 ini ya. Nomor 6 ini sangat penting karena sebagai kita mau biar lancar, biar semuanya berjalan sesuai rencana nyampe akhir, nomor 6 ini benar-benar penting kalau menurut saya. Menurut kalian nomor 6 itu apa nih? Ya, kalau nomor 6 itu sebenarnya adalah doa. Ya, kita sebagai umat beragama wajib berdoa. Segala sesuatu kita harus diawali dengan doa. Semoga semuanya lancar. Seperti sekarang ini doakan saya, mudah-mudahan proyek-proyek saya lancar semua, berjalan dengan sesuai rencana dan gak ada halangan-halangan.
Mungkin itu aja hari ini yang saya bahas, sepengalaman saya. Jadi bangun rumah itu emang benar-benar sekali lagi harus disiapin ya, siapin dari awal benar-benar matang, jangan sampai nanti nggak disiapin apa-apa, mentang-mentang kita punya uang langsung yuk kita bangun, hasilnya nanti wah nggak sesuai, bongkar lagi, wah kurang enak ditempatin, nggak bikin betah, nggak bikin nyaman, akhirnya buang-buang, cuman buang-buang tenaga, buang-buang pikiran, buang-buang waktu, yang pasti buang-buang uang juga. Jadi ya lebih baik siapkan semuanya, siapkan, matengin, jadinya nanti nggak buang-buang apa nggak sia-sia lah semua pembangunannya. Mungkin hanya itu dulu yang bisa saya review hari ini. Terima kasih sudah ngikutin saya sampai sampai selesai video ini. Tetap dukung channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.